di acara Tingwei Show. Di acara kali ini saya akan membawakan kisah inspiratif salah satu anak muda milenial. Beliau ini merupakan pemuda yang baru saja lulus sekolah, namun dia memiliki berbagai macam kisah inspiratif yang bisa kita tiru. Jadi, bagaimana kisah pemuda ini? Mari kita simak cuplikan berikut ini. Petani milenial, ya itu adalah sebuah sebutan yang sangat cocok untuk Fauzan. Remaja asal Bandung ini adalah seorang pemuda yang gemar melakukan cocok tanam. Memang di usianya yang masih terbilang sangat muda ini, sangat jarang kita temukan pemuda-pemuda yang masih memiliki hobi bertani seperti dirinya. Pagi, siang hingga sore dia tekuni untuk bertani. Mulai dari meracik pupuk, menyirami tanaman, hingga merawatnya sampai bisa dipanen. Ya, begitulah keseharian dari Fauzan yang biasa kita sebut adalah seorang petani milenial. Setelah kita melihat cuplikan video tadi, kita tahu apa yang akan kita bahas bersama narasumber kita kali ini. Ya, kita akan membahas kisah seorang petani milenial. Di samping saya, ini sudah ada Mas Fauzan yang akan membagikan cerita inspiratifnya. Dan kali ini kita akan berkenal langsung dengan Mas Fauzan. Halo Mas Fauzan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukannya sendiri, Mas Fauzan ini hanya bertani saja, apa memiliki kegiatan atau bisnis lainnya? Kalau saya banyak sih, nggak cuma bertani. Kalau bertani lagi kosong ya saya ambil yang lain. Kayak nyupir itu saya ambil juga. Jadi nggak pasti bertani terus, gitu. Dan Mas ini katanya pemuda petani milenial. Namun apa sih petani milenial itu yang menurut Mas itu petani milenial seperti apa? Kalau menurut saya petani milenial itu anak muda yang bertani ya. Jadi dari rentan usia 19 tahun sampai 39 tahun itu disebut milenial. Kalau menurut saya pribadi loh. Gitu. Terus Masnya ini sejak kapan mengikuti kegiatan pemuda petani milenial? Saya ikut kegiatan petani milenial ini dari 2019. Saya udah ikut. Oh, jadi kalau dari penjelasannya Mas Fauzan tadi, petani milenial itu memiliki rentan usia ya Mas? Iya, betul. Jadi kalau misalnya ada petani namun di luar dari umur itu ingin bergabung, bagaimana Mas? Apakah masih bisa disebut milenial atau masih bocah, anak-anak atau gimana? Kalau bocah itu enggak bisa disebut bocah. Tapi ya tetap ikut milenial nantinya itu. Yang akan ikut bertani. Iya, tetap ikut milenial. Walaupun usianya masih di bawah itu tetap milenial. Dan gini Mas, petani ini kan dikenal oleh masyarakat merupakan pekerjaan yang kerap kali disingkirkan. Petani ini merupakan pilihan terakhir gitu Mas ya. Jika pekerjaan lain tidak ada, nah dari perspektif Mas Fauzan ini, apakah Mas tidak malu Mas dengan kegiatan yang Mas jalankan? Bagaimana menurut Mas gitu? Kalau menurut saya sih ini Mas, petani itu pahlawan bangsa Mas.
Jadi yang menyediakan bahan makanan itu kan petani. Nggak mungkin impor terus itu nggak mungkin. Pasti mengambil lokal. Seperti itu Mas. Jadi ya kalau yang apa ya istilahnya ngejek petani itu masalah besar Mas. Dia makan dari hasil mana Mas kalau ngejek petani terus? Gitu. Lalu bagaimanakah dari tanggapan orang tua Mas? Apakah mensupport, apakah membimbing, dan bagaimana tanggapan dari orang tua Mas ini gimana? Kalau dulu sih pertama saya ikut tani itu nggak mendukung Mas. Saya disuruh, kan orang tua saya ada di Bandung, saya disuruh ke Bandung untuk kerja di sana. Jadi ikut orang tua saya kerja. Ya saya ya gimana ya, di sini ada lahan nganggur kan nggak dimanfaatkan kan, ya pemikirannya apa ya, nggak cuma terbuang itu kan, kasihan tanahnya Mas, nggak ada yang ngurus gitu. Oh, jadi inisiatif dari Mas Fauzan sendiri gitu ya untuk mengembangkan lahan yang Mas punya. Siap. Terima kasih Mas Fauzan atas informasinya. Semoga kisah perjuangan Masnya tadi dapat memberikan inspirasi bagi anak-anak muda seperti kita. Di segmen kedua nanti, saya akan berbagi pengalaman lagi dengan Mas Fauzan secara lebih mendalam mengenai kegiatan-kegiatan petani milenial ini. Namun sebelum masuk ke segmen 2, nanti kita akan melihat pariwara berikut. Jadi stay tune di Tingkue Show. Kalau saya ya, tetangga saya itu, "Olah, kowe iki seneng mau meneng alas," gitu. Bahasa Jawa nih. Loh, kamu ini anak muda kok ke sawah gitu. Loh, saya nggak masalah. Diri saya yang dapat uang saya gitu toh. Yang penting siap mental aja itu Mas. Universitas Amikom Yogyakarta merupakan salah satu universitas di Yogyakarta yang memiliki komitmen dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan visi menjadi perguruan tinggi unggulan dunia dalam bidang ekonomi kreatif yang berbasis entrepreneurship, Universitas Amikom Yogyakarta selalu berupaya untuk memimpin kemajuan global pendidikan melalui pengembangan pengajaran, penelitian yang menumbuhkan kepemimpinan kewirausahaan di semua organisasi dan masyarakat. Amikom memiliki 3 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Program pasca sarjana memiliki 2 program studi, yaitu program studi teknik informatika S2 dan program studi teknik informatika PJJ S2. Sedangkan fakultas jenjang S1 terdiri dari Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Ekonomi dan Sosial. Fakultas Ilmu Komputer banyak memberikan penawaran dalam jurusan komputer yang memiliki prospek tinggi dalam dunia kerja dan wirausaha. Program studi tersebut diantaranya adalah S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Teknologi Informasi, S1 Teknik Komputer, D3 Teknik Informatika, dan D3 Manajemen Informatika. Fakultas Sains dan Teknologi memiliki program studi diantaranya S1 Arsitektur, S1 Geografi, dan S1 Perancangan Wilayah dan Kota. Sedangkan Fakultas Ekonomi dan Sosial memiliki program studi diantaranya S1 Ekonomi, S1 Kewirausahaan, S1 Akuntansi, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Hubungan Internasional, dan S1 Ilmu Pemerintahan. Ya, kembali lagi bersama saya Kadek Dwi Bukti di acara Tingkue Show. Di segmen 2 ini, seperti janji saya tadi, saya akan membahas lebih mendalam mengenai apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Mas Fauzan. Tentunya dengan bahasan kita tadi, pemuda milenial yang gemar bertani. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang telah saya rangkum bersama tim untuk membahas lebih dalam mengenai petani milenial itu. Untuk pertanyaan pertama, Mas Fauzan, di dalam kegiatan petani milenial ini, apa saja kegiatan yang ada di dalamnya, Mas? Kalau di dalam paguyuban ya, kita sebut paguyuban. Di dalam paguyuban itu kita dikenalkan pertanian jenis hortikultura. Itu seperti cabai, kacang, terus timun baby, timun. Itu kita dikenalkan. Kita diajari cara merawat.
cara menanamnya. Jadi dari segi merawatnya itu kita diperjelas waktu untuk pupuk kapan, waktu untuk penyemprotan hama kapan gitu. Jadi itu ada jangka-jangkanya untuk memberikan asupan gizi ya. Kalau di kita asupan gizi itu sama saja dengan pupuk, itu sama. Kita belajar tentang itu di situ. Mas, kalau misalnya saya nih ingin berminat terjun ke dunia pertanian, apa saja Mas yang perlu dipersiapkan untuk saya dalam mengikuti kelompok ini? Ini sih Mas, yang penting mau dan siap diajak Mas sama teman. Diajaknya dalam hal dan apa yang perlu dipersiapkan sebagai anak muda yang ingin terjun pertama kali? Kalau saya ya, tetangga saya itu, "Olah, kowe iki seneng mau ning ngalas," gitu. Bahasa Jawa nih. Loh, kamu ini anak muda ke sawah gitu. Loh, saya nggak masalah. Diri saya yang dapat uang saya gitu tuh. Yang penting siap mental aja itu Mas. Di dalam kegiatan ini apakah ada inovasi modern, pengembangan kedepannya, inovasi apa yang Mas ingin buat dan tunjukkan untuk memajukan, memudahkan dan hal-hal yang lain Mas? Apa inovasi? Kalau untuk sekarang ini untuk pengeluaran ini ya Mas, maksudnya penyaluran hasil panen Mas. Jadi kita membentuk titik kumpul lelang Mas. Jadi di sana ada lelang cabai, timun baby, ada kacang, segala macam hortikultura itu disetorkan ke titik kumpul Mas. Jadi kita lelang, jadi nanti harganya nggak ikut tengkulak, kita ikutnya pasar Mas. Jadi membuat tempat untuk memasarkan hasil panen sendiri gitu. Ya Mas. Yang keduanya nanti kita lagi merencanakan untuk membuat aplikasi Mas. Saya udah bikin aplikasinya udah, tapi belum jalannya belum Mas. Aplikasinya udah tapi belum jalannya. Soalnya masih terkendala dalam packing Mas. Packingnya harus rapi kayak supermarket itu loh. Nah kalau aplikasi seperti itu. Terus kalau dalam bisnisnya itu kan sering terjadi permasalahan ya. Ya. Dalam industri sesama channel, banyak orang yang bingung mau menjual kemana. Nah, agar produk ini dapat sampai dan dikenal ke masyarakat, apa yang Mas Fauzan lakukan agar sampai ke masyarakat dan dapat dikenal, oh ini pasarnya Mas Fauzan, ini tempat yang Mas Fauzan buat dan titik kumpulnya, pemasarannya gimana biar masyarakat tahu? Kalau itu saya bekerja sama dengan om saya. Om saya kan relasinya lumayan banyak ya. Untuk hal-hal semacam itu langsung dibicarakan door to door gitu. Saya punya ini, berminat nggak gitu. Langsung dibicarakan Iya. masalahnya. Iya, jadi apa ya, nggak pemasaran tuh cuma kayak nanti bikin story. Nanti yo ada yang minta itu pasti. Nggak, kadang ya kalau biasanya ada yang minta cuma 10 kilo itu dikumpulin nanti. Ini dalam masarin tadi dengan story atau Mas punya kenalan channel banyak, ya itu ada masalah nggak sih Mas di dalam pemasarannya Mas? Kalau pemasaran nggak ada ya Mas, paling ya kendalanya cuma di packing itu Mas. Yang masih belum memadai gitu. Iya, belum memadai. Packingnya belum gimana? Nah, kalau boleh tahu sekarang ini kan lagi COVID ya, apakah ada pengaruh terhadap penjualan dari Mas Fauzan? Ya Mas, ada banyak. Kalau yang kan biasanya saya kirim ke perumahan, ini udah sebulan ini vakum Mas, nggak bisa kirim. Soalnya ya di Jogja sendiri zona merah sekarang, dan harga pasar pun sekarang sekarang itu udah mulai naik Mas. Kalau kemarin hancur. Hancurnya gara-gara apa itu? Gara-gara Ya COVID itu Mas. COVID itu
cabai yang biasanya bisa sampai 25, 40, 70. Kemarin cuma 10.000 Mas cabai Mas. Oh, jadi masyarakat lebih memilih tidak untuk belanja banyak-banyak gitu. Itu malah petaninya yang enggak ini Mas. Yo gimana yo? Covid itu orang-orang pada takut ke pasar. Kemana itu kita orang-orang takut Mas. Oh, jadi takutnya terpapar virus. Ya, jadi kita mau memasarkan itu nggak bisa. Kemarin tomat itu nggak bisa tersuplai. Jadi cuma busuk di tempat. Jadi ya hasil penjualan produk di sini pengelolaannya bagaimana Mas? Jadi kalau sudah membusuk seperti itu, apa yang dilakukan oleh petani dan orang-orang seperti Mas ini? Itu kan udah tanggung jawab pengelola titik kumpul Mas. Jadi ya udah petani nggak ada urusan, urusan kita gitu. Betul. Terus Masnya juga butuh bahan bakar untuk kendaraan Mas ya, yang membawa mobilitas bahan pangan hasil pertanian tadi itu. Kalau saya biasanya kirim ke perumahan-perumahan itu ada ongkos kirim Mas. Nah itu dapatnya dari mana itu? Apakah sekian persen dari penjualan buat bahan bakar atau gimana? Kita ambilnya jarak Mas. Ambilnya jarang, jadi dari jarak sekian harganya berbeda gitu. Ya kecuali tomat Mas. Kalau tomat per kilogram. Lalu Mas, di dalam pemasaran ini produk yang paling unggulan itu produk apa ya? Produk unggulan ya. Produk unggulan itu yang paling banyak ya Mas. Nah, yang paling banyak Yang paling banyak itu timun baby sama cabai Mas. cabai. Iya, itu paling banyak Mas. Kalau yang kacang itu juga kadang banyak. Itu kadang banyak. Yang tapi paling banyaknya cabai sama timun baby. Itu paling banyak. Kan Mas ini menjual hasil pertanian ya. Kan misalnya kalau Mas pertanian itu kan ada musimnya ya. Iya. Apa kegiatan Mas saat pertanian ini masih belum musim? Apa yang Mas lakukan saat itu? Kalau hortikultura itu nggak ada musim Mas. Musim itu kayak rambutan, terus durian, manggis itu baru musim Mas. Tapi kalau hortikultura nggak ada musim. Kita habis langsung tanam lagi, habis tanam lagi. Kadang tumpang sari Mas. Jadi ini habis, misalnya timun sama cabai. Timun tanam dulu. Jangka 25 hari kita tanam cabai. Nanti panen timunnya habis, cabai udah mulai naik Mas. Jadi nunggunya nggak perlu lama Mas. Biasanya nunggu 4, kalau nggak ada tumpang sarinya, kalau cabai itu nunggu 4 bulan, nanti nunggu cuma 2 bulan gitu. Oh jadi bertahap terus itu ada terus di Ada terus. yang agrikultura. Iya. Lalu tadi kan produknya kan ada banyak Mas ya. Iya. Produk yang memiliki keunggulan itu apa, yang contohnya produk yang memiliki keunggulan seperti cabai. Cabainya itu dia kan memiliki harga yang tinggi. Iya. Apa yang membuat dia memiliki harga yang tinggi? Kita didongkrak dengan ini Mas, kirim luar kota Mas. Kan cabai itu ada jenisnya, ada kalau rawit ada 2, ori sama rawit biasa burga itu Mas. Nah kalau rawit yang burga itu untuk lokal Mas, jadi nggak keluar kota, cepat busuk. Kalau untuk rawit orinya itu nanti luar kota Mas, jadi tahan lama, keras itu. Oh jadi yang membedakan harga itu dia cabainya memiliki kualitas gitu Mas ya? Iya. Dan dia memiliki ketahanan untuk jarak yang jauh dan dia Jangka waktu juga. jangka waktu juga. Ya luar biasa sekali kegiatan positif dari petani milenial ini. Untuk ada yang belum bekerja atau menganggur, ini bisa kita jadikan contoh sebagai kegiatan selain itu juga kita bisa mendapatkan hasil dari kegiatan kita, contohnya seperti kegiatan bertani ini. Intinya sekarang ini kalau Anda tidak mau bergerak, ya apa yang bisa Anda dapatkan? Segala keinginan itu bisa kita dapatkan dari usaha kita, apapun itu usahanya, jika itu tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Lakukanlah
apa yang ingin Anda lakukan. Dari segmen 2 kali ini, harusnya kita akhiri, namun tentang pemuda petani milenial ini, masih ada satu segmen lagi yang akan membahas tentang pernyataan dari netizen yang telah kami dapatkan melalui media-media sosial yang kemarin kita kumpulkan. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan bertemu kembali setelah ini, tetap di Tingways. Kalau hama itu belum kelihatan mas. Oh, jadi pas Waktu semai itu belum kelihatan. Kelihatan kalau di umur 3 bulan, 4 bulan, memasuki 5 bulan itu baru kelihatan mas. Biasanya di sini namanya bule. Bule itu daunnya kuning semua. Dalam menjalankan kegiatan pelayanan mahasiswa dan akademis, Amikom menyediakan semua sarana dan prasarana dengan semaksimal mungkin, mulai dari puluhan sistem informasi akademis yang saling terintegrasi, ruang kelas yang kondusif, hingga lebih dari 17 lab komputer, hardware, serta broadcasting yang memadai. Selain pendidikan formal dengan kurikulum yang terstruktur, Amikom juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mencari pengalaman kegiatan melalui organisasi, baik organisasi keilmuan atau komunitas. Dengan adanya organisasi dan komunitas ini, mahasiswa dapat menyempurnakan dan mengembangkan ilmu yang didapat melalui bangku kuliah. Di samping itu, Amikom juga memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk menimba pengalaman dengan cara magang secara langsung pada badan usaha milik Amikom, baik bidang film produksi film dan animasi, broadcasting, maupun perusahaan hardware dan software. Sebagai tempat kuliah yang kompetitif dalam berbagai bidang, maka Universitas Amikom Yogyakarta selalu mendorong mahasiswanya untuk selalu mengikuti semua kompetisi yang diadakan internal maupun eksternal. Dari sini diharapkan mahasiswa dapat termotivasi untuk terus berkarya dan mengembangkan kemampuan diri. Di samping itu, untuk membangun jiwa kewirausahaan, Amikom tidak segan-segan mengadakan kegiatan entrepreneurship untuk mendorong mahasiswanya berwirausaha. Mari bersama-sama kita belajar, berkreasi, dan mengembangkan kemampuan diri sekaligus menimba pengalaman yang berharga. Bertahun-tahun institusi ini menggali dan mengembangkan kemampuannya untuk dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten, kreatif, dan profesional unggulan bangsa. Mari bergabung bersama kami di Universitas Amikom Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.amikom.ac.id atau pmb.amikom.ac.id. Universitas Amikom Yogyakarta, Creative Economy Park. Kembali lagi dengan saya Ika Budi Bekerti di acara Tingways Show. Di segmen 3 ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah dilemparkan kepada netizen kepada Mas Fauzan di akun media sosial kami @tingways show. Nah, dari beberapa pertanyaan ini kami rangkum dan akan kita bahas bersama-sama dengan narasumber kita, yaitu Mas Fauzan tersendiri. Untuk pertanyaan pertama, Mas, rata-rata panen setiap musim itu berapa, menghasilkan berapa rata-ratanya, berapa ton? Itu nanti tergantung ini mas, tergantung diserang hama enggak, itu pengaruh besar mas. Nah, terus yang kedua pengaruh lahan mas, lahannya luas apa cuma kecil gitu. Jadi rata-rata penghasilannya itu tergantung dari faktor-faktor tersebut tadi. Iya, dari luas tanah dan hama. Apakah kegiatan ini telah didukung oleh pemerintah sekitar? Kalau dari pemerintah desa itu mendukung. Terus kalau dari kabupaten sendiri menyuplai bantuan. Bantuan itu berupa apa mas? Kalau yang dari kabupaten itu jumlah uang nanti dibuatkan itu meja untuk meja sortir timun itu ada. Terus anggaran untuk membeli dari petani itu ya juga dari pemerintah. Oh, tadi jadi pemerintah itu sudah mendanai dan petani itu mengalokasikan duit tersebut untuk membuat sarana untuk pengembangan bibit tadi itu.
Ya itu yang kemarin pertama kita buka itu udah langsung didanai dari pemerintah, itu langsung didanai. Yang ini yang terakhir ini ada rumah bibit ini juga dibiayai oleh pemerintah juga. Lalu Mas, yang dilakukan petani dalam pengembangan bibit itu, Maksudnya adakah pupuk-pupuk khusus yang diberikan kepada tanaman-tanaman bibit atau apa saja jenisnya, dan bagaimana cara petani merawat tanaman-tanaman yang baru bibit itu? kalau yang baru bibit itu nggak ada yang khusus, paling cuma pupuknya itu kita ada sendiri, kita ada pabrik pupuk juga di dusun ini. Lalu dalam pengembangannya itu kan diberikan pupuk, disiram dan dirawat lah. Iya. Nah itu dalam pengembangan tanaman tadi itu ada kan hama yang mengganggu proses pengembangbiakannya tanaman tadi? Kalau di rumah bibit itu kalau standar, maksudnya standar itu memenuhi syarat itu loh. Kan kalau rumah bibit kan harus atas dari, nggak boleh gelap dari atas, itu harus dapat cahaya, tapi samping nggak boleh ditutup rapat juga. Itu ada faktor-faktor yang seperti itu? Ya, kalau yang mau lebih rapat itu pakai paranet. Paranet itu apa sih? Paranet itu semacam apa ya, jaring tapi kayak apa ya, kayak plastik. Jaring yang membatasi misalnya ada gangguan-gangguan seperti daun atau air. Enggak sih Mas, cuma kayak yang buat taman itu loh, kan ada tutup atasnya atau hitam atau hijau itu loh. Bagi saya yang masih baru mengetahui itu fungsinya apa lagi? Fungsinya itu kalau di atas, kalau yang di luar ruangan itu untuk memecah butiran air menjadi apa ya, kabut. Lalu di dalam hal ini kan perlunya perawatan seperti membuat jaring-jaring tadi dan memberikan pupuk. Hama-hamanya apa Mas? Kalau hama itu belum kelihatan Mas. Jadi pas Waktu semai itu belum kelihatan. Kelihatan kalau di umur 3 bulan, 4 bulan, memasuki 5 bulan itu baru kelihatan Mas. Biasanya di sini namanya bule. Bule itu daunnya kuning semua. dari proses tadi itu banyak apa yang harus dilakukan petani untuk mengembangbiakan bibit. Dan mohon maaf karena durasi yang terlalu singkat, kami tidak mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan dari netizen. Untuk teman-teman pemuda atau milenial dimanapun kalian berada, intinya jangan malu untuk berusaha apapun itu usahanya ya, walaupun cuma petani atau buruh, jangan malu. Besok kalau kita sudah tua nggak ada petani yang meneruskan, siapa lagi yang mau bertani? Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih. Sangat menarik sekali kalimatnya. Jadi kita tidak perlu malu untuk menjadi pemulung, tukang sapu jalanan, atau pekerjaan lain. Malu itu bagi kalian yang sudah menjadi pejabat namun masih makan uang rakyat. Sekian acara kami Talkshow Tingwe bersama pemuda inovatif dan inspiratif dari Mas Fauzan. Kami semua mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.